Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMA 3 Brebes bersama dengan saya Ibu Meli, guru geografi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar dan sehat selalu ya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 2 untuk kelas 10, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu bahwa peserta didik harus mampu mengamati peta citra penginderaan jauh dan hasil sistem informasi geografis untuk mendapatkan informasi geografis terkait dengan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Materi pertama yang akan Ibu jelaskan kali ini yaitu tentang dasar-dasar pemetaan. Pertama, kalian harus memahami apa itu peta. Jadi, peta adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar peta di Kabupaten Brebes. Di situ kalian bisa melihat secara keseluruhan bentuk dan luas wilayah Kabupaten Brebes. Setelah memahami apa itu pengertian peta, kita lanjut ke jenis-jenis peta. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum itu menggambarkan semua kenampakan umum yang ada di permukaan bumi. Contoh dari jenis peta umum yaitu yang pertama adalah peta topografi. Kalian bisa lihat di layar kalian bahwa peta topografi itu menggambarkan kenampakan relief muka bumi ya. Jadi kalian bisa lihat di situ bahwa ada yang berbentuk dataran rendah dan dataran tinggi, ada yang pegunungan dan ada lembah maupun sungai. Jadi relief-relief permukaan bumi di dalam peta topografi itu sangat tampak jelas ya. Itu salah satu contoh peta umum. Selanjutnya di gambar kedua yaitu peta korografi. Peta korografi itu adalah peta yang menggambarkan secara keseluruhan permukaan bumi. Biasanya itu berskala sedang ya. Biasanya kamu bisa lihat peta korografi contoh-contohnya di atlas, seperti halnya di layar kalian di gambar 2 itu peta korografi. Salah satunya peta Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya contoh peta umum yaitu di gambar ketiga peta RBI. Peta RBI itu adalah singkatan dari Peta Rupa Bumi Indonesia. Jadi bisa dilihat kalau di dalam peta Rupa Bumi Indonesia atau peta RBI kalian bisa mendapati informasi terkait dengan kepemukiman, sungai, jalan, laut, daratan seperti itu. Jadi bisa dilihat kenampakan secara umum ya. Informasi-informasi yang didapat dari jenis-jenis peta umum adalah kenampakan yang umum di permukaan bumi. Belum ada informasi-informasi secara khusus. Begitu. Paham ya? Selanjutnya jenis-jenis peta yang kedua yaitu adalah peta tematik. Peta tematik itu adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan tema tertentu yang bergantung pada tujuan pemetaan. Jadi kenapa dinamakan peta tematik? Karena peta tersebut menggambarkan tema-tema tertentu sesuai dengan pembuatan atau tujuan pembuatan peta tersebut. Di sini Ibu contohkan peta tematik adalah yaitu peta zonasi ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Jadi bisa dilihat ya di dalam peta tematik kalian selain bisa melihat bentuk wilayah Indonesia secara keseluruhan, kalian juga bisa mendapati informasi zonasi ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Itu bisa dilihat dengan simbol warna ya. Jadi semakin hijau warna
yang ada di dalam peta itu menandakan bahwa ancaman bencana gempa bumi semakin rendah. Sebaliknya, semakin merah kenampakan yang ada di peta itu menandakan bahwa di situ semakin rawan bencana gempa bumi di Indonesia. Bisa dibedakan ya antara peta umum dengan peta tematik. Kalau peta umum itu informasi yang kalian dapatkan ketika melihat peta itu informasi secara umum, yaitu informasi kenampakan muka bumi secara umum. Tapi kalau peta tematik, kalian sudah bisa melihat informasi-informasi secara khusus. Informasi secara khususnya seperti apa? Yaitu tadi seperti peta zonasi ancaman bencana gempa bumi. Jadi kalian bisa mencari informasi zonasi atau daerah-daerah mana yang rawan akan ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan apa itu fungsi peta. Yang pertama, fungsi peta adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Seperti contohnya yaitu gambar peta indeks Kecamatan Brebes di Kabupaten Brebes. Kalian bisa melihat bahwa di situ ada penjelasan terkait dengan angka ya, mulai dari angka 1 sampai 23. Kalian bisa melihat kalau angka 1 itu menunjukkan ke desa ya, desa Kaliwlingi. Jadi dengan melihat peta Kecamatan Brebes tersebut, kalian sudah tahu bahwa desa Kaliwlingi itu ternyata terletak di sebelah utara dan berbatasan dengan Randusari Kulon dan berbatasan dengan daerah nomor 6 ya, yaitu Kedung Uter dan Pagejugan. Jadi bisa diketahui ya, fungsi peta adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Atau cara paling gampangnya, kamu biasanya kan menggunakan Google Map. Ketika kalian ingin ke suatu lokasi tertentu dan kalian tidak mengetahui jalan menuju ke sana, kalian pasti menggunakan bantuan Google Map. Dengan ketika kalian membuka Google Map, kalian akan tahu posisi kalian di mana, dan ketika kalian ingin ke suatu lokasi, bagaimana cara menuju ke sana itu lewat jalan apa, kalian bisa lihat lewat Google Map kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu fungsi peta. Fungsi peta yang kedua adalah memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Di sini Ibu ambil contoh yaitu peta risiko banjirop Kecamatan Genuk. Bisa dilihat di dalam peta yang diarsir merah adalah daerah dengan resiko tinggi, selanjutnya yang arsiran kuning itu resiko sedang, dan yang diarsir hijau itu resiko rendah. Dari situ bisa kita lihat bahwa dengan melihat peta risiko banjirop, kita bisa tahu daerah-daerah mana yang memiliki tingkat resiko yang tinggi, sedang, atau rendah. Itu adalah salah satu contoh fungsi dari peta dengan memperlihatkan atau menggambarkan fenomena. Fenomenanya itu adalah yang Ibu contohkan adalah fenomena banjir rob atau banjir akibat air pasang laut. Fungsi peta yang ketiga adalah memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Di sini Ibu ambil contoh yaitu adalah peta indeks Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Dalam peta tersebut kalian bisa lihat ada keterangan di pojok bawah di bagian sebelah kanan ya, di monitor kalian itu ada keterangan luas wilayah Kecamatan Banjarharjo itu adalah 140,30 km persegi, yaitu 8,43% dari luas kabupaten. Jadi dengan melihat peta kamu bisa tahu luas wilayah Kecamatan Banjarharjo. Selain itu, kalau kamu dengan membuka peta, kamu juga bisa mengetahui jarak antar wilayah
yang satu dengan yang lain. Misalnya kamu pengen mengetahui jarak antara desa Sukarejo dengan Pende. Dengan membuka peta kalian akan tahu jarak sebenarnya itu berapa. Jadi kalian bisa memperkirakan sekiranya kalian ingin pergi ke suatu tempat, kalian jadi tahu berapa lama untuk menempuh perjalanan tersebut. Itu adalah salah satu contoh fungsi peta. Fungsi peta yang terakhir adalah menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Di sini Ibu menampilkan peta jenis tanah Kabupaten Brebes. Yang dimaksud dengan menyajikan informasi dalam konteks keruangan berdasarkan contoh peta jenis tanah Kabupaten Brebes adalah dengan kalian melihat peta jenis tanah, kalian jadi tahu klasifikasi tanah apa saja yang ada di daerah Kabupaten Brebes. Dengan melihat peta, kalian jadi tahu mana wilayah-wilayah yang memiliki tanah regosol, tanah aluvial, tanah latosol, tanah Mediterranean, dan yang lain sesuai dengan keterangan yang ada di dalam peta. Jadi peta jenis tanah yang kalian lihat nanti akan kalian sangkut pautkan dengan konteks keruangannya. Konteks keruangan itu apa sih? Yaitu konteks yang melihat suatu fenomena itu berdasarkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain atau daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misalnya di peta jenis tanah Kabupaten Brebes, konteks keruangannya apa? Yaitu konteks keruangan antara misalnya jenis tanah di daerah Losari dengan Tanjung itu apakah sama atau berbeda. Jadi melihat sebuah jenis-jenis tanah berdasarkan wilayah yang satu dengan yang lain kayak gitu. Jadi konteks keruangan itu intinya melihat suatu fenomena itu antar ruang, antar wilayah satu dengan yang lain. Demikian penjelasan materi terkait dasar-dasar pemetaan. Untuk materi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis akan Ibu sampaikan di video pembelajaran selanjutnya. Apabila dari materi ini kalian masih bingung, masih kurang jelas, atau ada yang ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyertakan nama lengkap dan kelas kalian. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.